Indosiar untuk seluruh program-program yang kami sajikan. Dan hari ini di press conference Ramadan kali ini saya ingin mengemukakan bahwa Indosiar akan melanjutkan program-program yang menjadi masterpiece atau kekuatan Indosiar dari tahun ke tahun. Yang pertama adalah kami menggunakan tetap tagline atau slogan Ramadan penuh berkah yang sudah kami pakai selama 13 tahun berturut-turut, konsisten, karena memang pada saat Ramadan pastinya yang kita inginkan yang paling utama adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kedua adalah program yang menjadi masterpiece lagi dari Indosiar adalah aksi. Di mana aksi ini, wah ini dua ustadz ini Pak Haji ini turut membidani aksi ya, udah 13 tahun berturut-turut. Ini adalah satu-satunya TV yang menayangkan program dakwah selama 13 tahun berturut-turut tanpa henti. Terima kasih. Dan ini juga nggak hanya Indonesia, tapi juga Asia ya Pak Ustadz ya, juga Asia. Terus kemudian sudah menghasilkan atau menelorkan banyak banget ustadz-ustadz muda di seluruh Indonesia yang saat ini aja mereka juga sudah mulai sibuk, sudah menjadi pesaing beliau berdua Pak Haji. Terus udah mulai kalah gitu. Bahkan kita sendiri kalau mau memanggil mereka atau mengundang mereka untuk dakwah kadang-kadang nggak dapat jadwalnya karena saking padatnya. Salah satu contohnya adalah Mumpuni itu dari Banyumas ya Pak Haji ya, dari Banyumas. Terus kemudian aksi ini juga terus merupakan program non drama di saat sahur nomor 1. Jadi selama 13 tahun berturut-turut. Jadi memang bisa ternyata program yang isinya sangat positif, isinya dakwah, tapi kalau kita kemas dengan menarik ternyata juga bisa menjadi tontonan sekaligus tuntunan untuk masyarakat Indonesia yang sedang menjalankan ibadah puasa, khususnya adalah pada saat sahur. Jadi kami sangat bersyukur karena mempunyai tim yang kuat dan juga didukung oleh para juri, ustadz-ustadz, kita sebutnya Fantastic Four Pak Haji. Jadi ada ada Ustadz Sulmet ini anak paling bontot, terus kemudian Ustadz Suki ini yang paling tua, Mama Dede itu mamanya, Wijayanto yang paling badung. Sebenarnya yang paling nakal Ustadz Wijayanto kan ya, dengan kejawirannya itu tuh paling ini, dan Ustadz Suki biasanya jadi penengah di antara kenakalan-kenakalan anak-anaknya mamah ya. Terus mereka ini yang selalu menghidupkan suasana dan memberikan, bukan hanya menghidupkan suasana, ini ustadz-ustadz luar biasa yang bisa membangunkan orang saat sahur tapi sekaligus juga memberikan ilmu yang pencerahan yang sangat luar biasa, keagamaan yang sangat luar biasa, plus mendidik para ustadz-ustazah dari berbagai daerah di Indonesia yang kemudian mereka akhirnya juga sangat pintar melakukan dakwah. Nah pada saat pagi hari itu juga dipandu oleh khusus yang sangat luar biasa. Abi Ramzi akan hadir kembali meskipun udah jadi wakil bupati, nggak apa-apa ya. Jadi tolong minta izin sama nah yang baru di tahun ini adalah ada Jirayut nanti kamu akan tampil di aksi setiap hari ya. Jadi nanti Jirayut akan sama Ate akan semakin menghidupkan suasana karena nanti ada segmen The Cendol, yaitu ada sketsa-sketsa sebelum para ustadz-ustazah itu berceramah sehingga akan menjadi jauh lebih menarik. Kemudian pasti akan ada gerbek sahur di mana kita akan pergi ke rumah-rumah selebritis, kemudian pejabat untuk kemudian kita review bagaimana beliau-beliau tersebut menjalankan ibadah sahur bersama keluarga. Lalu juga ada artis beraksi di mana selebritis itu akan belajar atau untuk berceramah ya. Mungkin Mas Panji mau di aksi Ustadz artis beraksi juga. Bisa jadi juri insya Allah. Oh jadi juri ya, jadi juri. Nah di acara aksi itu saat ini kita sudah menemukan 28 ustadz-ustazah dari seluruh Indonesia, di mana kita melakukan audisi itu secara online, tapi juga kita menjemput bola ke pesantren-pesantren di Indonesia yang dibantu oleh PBNU. Jadi PBNU membantu kami untuk memperkenalkan, mempertemukan dengan pesantren-pesantren, bahkan mereka dari PBNU juga menyediakan santri-santrinya untuk ikut audisi, tapi selain itu juga online.
ada ribuan ya, yang online sendiri 1.400 sekian yang mendaftar, ternyata animonya luar biasa. Terus kemudian dari pesantren-pesantren itu juga sekitar 400 sekian. Jadi totalnya sangat besar dan nanti para ustadz-ustadzah ini akan kita didik setelah kita bawa ke Jakarta. Mereka kalau keilmuannya saya baca, wah itu udah luar biasa. Saya minder juga itu kalau lihat CV-nya mereka kan di pesantren ini, pesantren itu S2, S1, ada yang dari Turki, Yaman dan sebagainya, Kairo dan sebagainya. Tetapi nanti yang nanti kami akan lakukan pembelajaran adalah mereka nanti akan mendapat pembelajaran bagaimana berbicara di depan TV, bagaimana berceramah hanya dalam waktu 5 menit tapi materinya sampai, kemudian bagaimana secara psikologi menghadapi audiens dan sebagainya. Dan yang paling penting ini Sheila dan teman-teman semua, nanti mereka itu juga akan kami bawa ke Pak Haji. Makanya Pak Haji ada di sini. Jadi untuk mendapatkan pencerahan dari Pak Haji, kita tahu persis Pak Haji bukan hanya ahli mencipta lagu, mencipta musik, sutradara dan sebagainya, tapi beliau juga ustadz ya, Pak Ustadz ya. Jadi beliau, kami inginkan nanti supaya para ustadz-ustadzah ini juga belajar bagaimana Pak Haji konsisten di industri musik, tapi yang dakwah, terus kemudian bagaimana seorang seperti Pak Haji konsisten sampai seumur beliau tapi tetap profesional. Nah itu pastinya saya aja membutuhkan nasihat dari Pak Haji gitu. Jadi pastinya yang lain-lain juga, Ustadz Solmed butuh juga loh Pak Haji. Ilmu yang lain. Gitu ya. Apa itu gitu. Ilmu nyanyi. Nah kemudian nanti juga ada tema khusus, yaitu di mana tema dakwah itu adalah berdasar lagunya Pak Haji. Jadi kan lagunya Pak Haji banyak sekali yang bertemakan dakwah. Nah pokoknya dahsyat lah pokoknya. Nah jadi itu kira-kira dari aksi. Kami juga mengaransemen lagunya lagi untuk aksi sehingga aksi menjadi jauh lebih menarik. Juga aksi ini akan kita buat lebih ke variety show, sehingga nanti juga ada artis-artis penyanyi yang datang di setiap malam. Nanti ada Avan, ada Sri Devi, ada Ebi, terus kemudian ada Vildan, Selvi, Rara, Hari, Gunawan, semuanya, Meli, semuanya akan datang per tiap malam. Namun yang paling istimewa juga malam puncaknya nanti ditutup oleh Pak Haji lagi, Pak Haji Roma Irama. Jadi tepuk tangan, jadi Pak Haji nanti akan banyak berperan juga di acara aksi kami. Nah itu kira-kira dari aksi. Nah kemudian itu adalah tayang jam 2 sampai dengan jam 5 pagi. Kemudian di sorenya tadi Ibu Sonya ini yang menciptakan atau membuat program, yaitu kisah nyata Ramadan antara doa dan air mata. Nanti Ibu Sonya akan menceritakan ya Bu Sonya siapa yang main, kemudian isinya seperti apa bedanya. Tetapi yang jelas kenapa kami angkat ini, tahun lalu kami Pintu Berkah Ramadan, tahun ini adalah kisah nyata karena memang animo pemirsa untuk menonton kisah nyata itu luar biasa. Dan kisah nyata ini yang menjadikan Indosiar untuk pagi sampai malam itu menjadi juara nomor 1 adalah karena kisah nyata. Sehingga kita ciptakan khusus, ini bintang-bintangnya sudah banyak banget nih, ada Iksan, semua lah ya, banyak banget di sini. Ada Mas Temi, terus nanti artis-artis yang lain, nanti Mbak Sonya yang bercerita. Nah itu nanti akan tayang di jam 15.30 sore hari. Tapi bagi ibu-ibu yang 15.30 itu masak mempersiapkan buka puasa, kita rerun lagi di pagi hari setelah aksi jam 5 pagi. Jadi nanti setelah sahur bisa menonton kisah nyata Ramadan antara doa dan air mata. Nah ini yang spesial juga untuk para ini ya, Lesti Lover nih ya, Leslar, Lesti Lover. Ini adalah lagunya, nanti kita akan bikin memakai lagunya Lesti yang judulnya Angin, yang diciptakan oleh Bilar, dan lagu ini banyak mendapatkan penghargaan. Jadi kalau yang reguler itu lagunya anaknya Abi Ramzi, ya Abi, judulnya Angkat Tangan, terus kemudian kalau di Ramadan itu nanti lagunya Lesti. Nah, terus kemudian setelah itu ada tadi Sihab dan Sihab. Sihab itu adalah kultum 5 menit, di mana nanti Abi Kurai Sihab bersama Mbak Nana, Najwa Sihab akan
tanya jawab, saling tanya jawab antara bapak dan anak pastinya lentur sekali, dan kalau kita nonton itu seneng gitu, adem, menyenangkan. Tahun ini temanya adalah mengenal nama-nama Allah. Karena kalau kita tidak mengenal nama Allah secara dalam, maka bagaimana kita akan mencintai beliau, mencintai Allah. Tapi kalau kita kenal, maka cinta kita terhadap Allah akan semakin kuat. Insya Allah nanti minimal ada 30 nama-nama Allah yang akan diulas, dan setelah itu pastinya kita akan semakin paham bagaimana sifat-sifat dan nama-nama Allah.